Halo semuanya, dingin banget ya. Ini kebetulan pada saat pengambilan video kami berada di Gardu Pandang dan sedang hujan deras sekali dan kemungkinan itu dinginnya 18 derajat kali ya. Dan di sini sebenarnya saya mau menceritakan tentang kisah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 dan langsung saja ya. Jadi begini. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 ini lahir dengan nama Gusti Raden Mas Gatot-Menol dan beliau ini lahir pada tanggal 20 Januari 1821 dan beliau ini menjadi raja pada saat usianya yang sangat belia, yaitu umur 3 tahun. Dan pada saat menjadi raja itu di usia yang belia sekali ini beliau tidak memegang kendali kekuasaan karena diwakilkan oleh Dewan Wali Keraton, yaitu salah satunya ibundanya sendiri dan neneknya. Beliau ini juga sempat kekuasaannya itu berpindah ke Sultan Sepuh atau yang lebih sering kita sebut Sultan Hamengkubuwono kedua ini pada tahun 1826 hingga 1828 karena pada saat itu Belanda dan pihak keraton menginginkan situasi dan kondisi keraton Yogyakarta dan Yogyakarta itu sendiri stabil karena pada saat itu terjadi perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Beliau ini juga baru memegang kendali penuh Keraton Yogyakarta pada usianya 16 tahun pada tahun 1836. 13 hari setelah Sultan Hamengkubuwono ke-5 wafat, lahirlah anak yang dikandung sang permaisuri. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Untuk sementara waktu, Raden Mas Mustojo menggantikan kakaknya dan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sembari menunggu putra mahkota sudah siap menjadi raja. Namun, yang terjadi kemudian tidak sesuai dengan kesepakatan. Raden Mas Mustojo sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-6 tetap bertahta hingga wafat pada 20 Juli 1877 dan digantikan oleh anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sepak terjang beliau pada saat menjadi Raja Yogyakarta ke-5 ini tidak begitu menendang karena beliau ini lebih berpihak kepada kolonial Belanda dan malah menandatangani perjanjian hubungan dengan kolonial Belanda hingga tahun 1988. Beliau ini juga tidak ingin ada pertumpahan darah, oleh karena itu beliau begitu lunak dengan Belanda. Namun kebijakan ini ditentang atau dikritik masyarakat Yogyakarta dan pihak keraton itu karena sangat merugikan dan memalukan Keraton Yogyakarta. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad sebagai putra mahkota dari Hamengkubuwono ke-5 yang dimandatkan untuk naik tahta. Hasil dari pertentangan ini, keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan atau makar terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus terah Sultan Hamengkubuwono ke-5 demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono ke-7 beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana. Situasi kondisi pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 ini memegang kendali Keraton Yogyakarta justru malah mendapat tantangan, salah satunya dari adiknya sendiri, yaitu Raden Mas Mustojo, dan malah masyarakat Yogyakarta dan para kerabat keraton pada saat itu malah mendukung Raden Mas Mustojo ini menjadi raja selanjutnya. Dan dalam di situasi yang tidak baik ini malah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 ini dibunuh oleh selir kesayangannya yang bernama Kanjeng Mas Hemawati. Tidak ada alasan yang detail
atau cerita di balik peristiwa itu, dan beliau ini mau dipenjara atau dieksil atau dibunuh, tidak ada yang tahu. Hilang begitu saja ceritanya. Kemudian beliau ini dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri, dan yang menggantikan tahta Keraton Yogyakarta pada saat itu adalah adiknya Raden Mas Mustojo, karena putra mahkotanya masih di dalam kandungan. Semasa Sri Sultan Hamengkubuwono V hidup, beliau membentuk kelompok penari bedoyo yang biasanya ditarikan oleh para penari wanita, digantikan oleh sekelompok penari laki-laki yang disebut kelompok bedoyo kakung. Karya seni tari lain yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V adalah tari Serimpi Renggawati yang ditarikan oleh 5 orang penari, yang salah satunya berperan sebagai Dewi Renggawati. Jalan cerita tari ini menggambarkan kisah Prabu Angling Darma. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono V juga mengembangkan seni wayang orang. Pada masanya, tak kurang dari 5 judul lakon yang sering dipertunjukkan, yakni Pragulamurti, Petruk Dadiratu, Angka Wijaya Karma, Jaya Semedi, dan Pregiwa Pregiwati. Semasa Sri Sultan Hamengkubuwono V ini hidup, beliau pernah mempunyai 2 permaisuri, 9 anak, dan 3 selir. Namun beberapa anaknya meninggal ketika masih bayi karena sakit. Jadi beliau ini kisahnya sungguh-sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Sekian episode kali ini, nantikan episode kita selanjutnya. Ciao. Scene 1, shot 1, take 3, and action.